itu tidak hanya materi dan narasumber ya, tapi juga metode. Ya. Metode yang disampaikan oleh para narasumber, kita itu memakai sistem andragogi. Cik Wood Go, dah mulai no. Sana basuh balik Jo. Yang tadi di Pot Bungo. Hari ko satu hari yang menyenangkan bagi yang sana. Sebab mencari beliau kok agak susah kok. Sakit sibuknya beliau. Bronan. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Pak Supardi SH, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah lama di Pot Bungo, luar biasa. Kini kami ada di Bukit Tinggi sana. Kebetulan beliau kok ada kegiatan. Nah Pak, ada namanya BIMTEK Pak. Iya. BIMTEK digitalisasi terhadap guru-guru. Ya. Mbak, kok harus guru-guru dikenalkan? Apakah memang guru-guru awak kau kenal dengan dunia digitalisasi Pak? Langsung saja dulu. Ayo. Pertama tentu zaman kini kan zaman digital. Iya. Ya. Kalau bicara tentang masalah pendidikan, maka tidak terlepas dari digital. Iya. Boleh pasca COVID kemarin, anak-anak kita kalau bisa tiang sedonya memakai handphone kan. Main Zoom guys. Jadi mereka itu tidak hanya menggunakan handphone sebagai alat untuk menelepon ya, atau SMS kawan, tapi sekaligus handphone dah bisa dijadikan sebagai alat pembelajaran bagi anak-anak awak. Betul. Sehingga boleh dikatakan ilmu itu tidak hanya didapat di bangku sekolah, tapi juga ilmu itu bisa dapat di handphone sendiri melalui YouTube dan sebagainya kan. Satu, yang kedua, kini kan zaman Z kecil orang ini kok. Generasi Z. Generasi Z, Betul. Z kan. Nah, generasi Z itu kan generasi yang mencoba memposisikan dirinya sebagai bahagian dari teknologi. Ya, jadi anak-anak muda kini pun tidak mau disebut sebagai generasi milenial dan yang generasi Gen Z. Gen Z. Nah, kehidupan kita kok besok ke depan itu adalah kehidupan aplikasi. Tidak lepas Lepas ya, apapun yang kita lakukan pasti belanja, membeli keripik kau je cukup aplikasi ya. Baru keripik sampai tujuh kau tak perlu membeli kadang kadang-kadang dah. Cukup di rumah aja kan. Pak Cibo je lah kau nak. Mak kopi kuah. Kalau keripik ada makan tu cakit abis ya. Ayo. Jadi Pak, aku keripik balado aku sebetulnya UMKM ya Pak. Kita Padang Pak. Luar biasa. Sampai kali 7 Pak boleh coba kok. Oke. Kau yang jalih bawa pulang stek di Pak. Oh iyalah pasti. Kan masuk gratifikasi itu dah. Oh enggak. Enggak. Nah Pak, ada yang menarik ketika Pak menentukan bahwa yang paling penting itu pilihannya adalah guru. Kenapa harus guru? Kenapa enggak Pak tambah ke generasi Z nih? Kenapa harus guru Pak? Jadi kan tergantung harus ya. Iya. Tergantung ya. Jadi anak-anak awak kok nya lebih banyak belajar yo alam ya. Oh ya. Di lingkungan ya, handphone dan sebagainya. Nah, kini kan zaman-zaman aplikasi. Betul. Nah, harus diiringi kemampuan teknologi di luar dengan di dalam. Dalam mesin sekolah kok, ya. Di sekolah pun nanti kita mau tidak mau juga harus memakai aplikasi. Misalkan guru ingin menilai anak. Biasa kan nilai kan manual aja kan, nilai aku suka. Atau karena guru aku apui kan, sekian kan. Aku tanya lo oleh murid aku, barang nilai anak awak, tanya barang tunggu dulu kan. Bawa aku sekian nilai anakmu nilainya. Tu yo, fikir lu guru kan. Nah, tentu kita harap dengan teknologi kini, si guru cukup dengan membuat aplikasi aja. Aplikasi tentang masalah nilai kan. Ketika nilai lagi di guru, terkonek ke murid, terkonek jo wali murid. Nah, ketika wali murid macam lihat nilai anak rendah pokok. Nah, itu ada diskusi nanti ya antara wali murid dengan si guru. Nah, itu kan salah satu nilai positifnya ya. Iya. Begitu juga nanti mungkin tentang masalah absen ya kan. Artinya sebetulnya dunia digital itu lebih mempermudah, bukan mempersulit soalnya Pak. Di satu sisi ya dengan tanda kutip mempermudah ya. Iya. Mempermudah. Kini cerita kan mempermudah dulu kok. Iya. Mempersulit nanti. Nah. Terus si pembelajaran ya. Nah, dengan berlakunya kurikulum merdeka kini kok, itu kan pendekatannya kan pendekatan bakat ya. Lebih. Jadi guru tadi itu posisinya tidak hanya sekedar sumber ilmu ya. Guru akan lebih banyak posisinya sebagai mediator. Ya, guru itu mediator gitu. Mediator antara murid. Harusnya memposisikan itu Pak. Ya, ini bukan sumber ilmu. Ya. Yang kecil tadi itu sumber ilmu anak-anakku bisa di buku ya. Bisa di YouTube, bisa dan lain diskusi dan sebagainya ya.
Nah, guru posisinya seperti itu. Nah, sekarang posisi sebagai mediator tentu harus ada didukung oleh instrumen. Betul. Nah, satu instrumen itu adalah digital tadi itu. Jadi kalau seandainya guru tidak menguasai dunia digital, maka dipastikan tenggelam. Ya Allah muridnya. Nah, iya. Besok memberikan pelajaran, memberikan ikut sebagai pasti dengan digital. Nah, mungkin pakai kapu kan, spidol iko kayak babi payah kan. Iko kegiatan hari ini Iko di sana merupakan pokok pikiran dari Pak Supardi dan Iko dituangkan dalam bentuk bimbingan teknik kepada guru-guru untuk menguasai dunia digital. Pak Iko kabarnya Iko labara seri gue ya Pak. Kita alhamdulillah ya Dinas Pendidikan Sumatera Barat cukup responsif ya. Tanggap dengan persoalan-persoalan seperti itu, maka kita diskusi dengan dinas dulu. Iko dimulai sejak tahun 2022 tentunya. 2022. Kita undang guru-guru SMA yang ada di Payakumbuh dan seluruh guru SMK yang ada di Kota Payakumbuh, baik swasta maupun negeri ya. Aku di Payakumbuh acaranya, aku di Payakumbuh pesertanya. Nah, itu kan sebagai pilot project awak percontohan ya. Apakah nanti Iko tepat sasarannya dan lain sebagainya, materinya tentu Iko akan menjadi rujukan nanti gitu ke depan oleh dinas ya. Maka pilot projectnya itu Payakumbuh dulu. Satu. Yang kedua, memang harus diakui juga ya, kita harus gentleman juga kan. Kalau masalah digital, pendidikan digital itu dari 9 wali kota kabupaten kau Payakumbuh cukup prioritas tentang masalah itu. Mulai dari kecil Payakumbuh kan cukup prioritas gitu. Tapi karena ini menjadi pilot project, makanya itu diutamakan dulu. Kayak menghasilkan baru ke kita jadikan kok sebagai bentuk salah satu BIMTEK yang akan diikuti oleh seluruh guru-guru yang ada di Sumatera Barat. Terkait dengan persoalan guru dan murid, Ambo minta pendapat apa terkait kasus yang baru-baru viral. Aku menarik. Ada orang mecan salah gurunya, ada orang mecan salah muridnya. Mana Pak sebagai ketua DPRD Provinsi Sumbar, Ambo dia dangas kepen. Ambo kebetulan ketika kasus terjadi banyak kawan-kawan media yang SMS ya, pandang Pak Ketua tentang masalah itu. Nah, satu pun balik ada kita. Di Potbungo Pak Jawe lah. Karena nanti Ambo takut nanti salah tafsir. Nah, tapi dari kacamata Ambo ya, kacamata Ambo yang kita harus profesional juga menilainya ya. Nah, itu tadi kecaan. Sebelum menjawab ya, Ambo seketik menambahkan supaya jangan salah paham nanti ya. Selama guru kan perkutat tentang masalah akademisi aja. Betul. Guru matematika saja. Guru IPA aja, sejarah aja kan. Tanpa harus punya kemauan untuk mempelajari karakter watak si anak tadi itu seperti apa. Ya. Tak ada itu dah. Kenapa? Karena memang dia tidak punya instrumen ilmu untuk itu dah gitu. Padahal itu wajib itu. Guru sebelum masuk, dia harus paham dulu. Anakku punya masalah di rumah kok. Anakku saya bercakap tadi kok. Anakku kondisi memperhatikan di rumah. Anakku nak makan menjangkau sekolah kok. Nah, dari wajah-wajah anak itu sebenarnya kan nampak. Dan harus tanya cicit. Cicit itu waktu ya kan. Psikologi ya itu. Meskipun awak hendak di kuliah di psikologi, tapi itu harus paham. Harus tahu itu. Maka di materi ku salah satu materi adalah materi psikolog. Oh, ada materi psikolog. Ada. Nah, menjawab pertanyaan tadi. Ya. Anakku SD. Ya, anak SD kau tahu atau kapasitas seperti apa kan? Kalau anak SD suka baca rui, apalagi berani baca rui di rumah, di sekolah ya. Itulah pastikan baca itu makanan sehari di rumah. Iya. Ya. Bacaan rumah. Artinya kalau yang baca hari itu nak punya apa itu doh. Iya betul. Nah, mungkin sehari itu mungkin mau 10-20 kali cari. Sepada peda Pak, sebelum Pak menjawab. Sepada peda kira-kira. Kalau kamu pikir ya, posisi saat itu guru harus merangkul siswa agar ini sebenarnya tidak lebih melunjak lagi. Ambo tidak menjawab itu dah. Siap. Ya, di kasus tadi bertanya tadi kan, yang menjadi persoalan bagi awak itu adalah anak tadi emosi harusnya emosi anak tadi itu bisa dikontrol ya guru awak. Ya, paham. Bukan membangkitkan emosi anak balik ya. Lalu memvideokan. Nah, masalah memvideokan ada salah tidak memvideokan itu doh. Yang salah itu memviralkan, dipublikasikan, dipublis. Nah, itu ya. Satu, yang kedua, ada solusi sudah tu. Tak lama sudah tu si guru minta maaf. Kamu tak setuju lo tu dah. Setuju Pak.
kalau situ ya minta maaf dan dipublis. Ya, lo sini sudah. Sekali mendarat, mana selesai ngapain lo dipublis lo? Udah bagaimana? Sudah tu ada lo yang ketiga sudah tu lah islah sih barang kau. Tamu antara guru je murid. Kau kayak bercakap nampak kau mah. Padahal kau kan nampak je nak kayaknya. Bukan persoalan itu. Jadi ada persoalan yang gadang jadi ketik, ada pesan ketik bergadang-gadangan. Tapi sekali lagi, itu akibat dari teknologi yang kau sampaikan tadi itu. Akibat dari sebuah teknologi, ya, sehingga orang mentafsirkan bermacam-macam. Ya. Maka sebetulnya harus akibat dengan teknologi tadi itu, guru tadi kan di NGO-nya kan. Jadi sebetulnya mungkin salah satu tujuan dari BIMTEKO adalah memanfaatkan teknologi untuk kebaikan bersama. Ya. Sebabnya kan pesawat dua kan Pak, bisa tajamnya. Ya. Tapi kan setidaknya itu bisa membuat pengetahuan arti pengalaman guru ketika memahami dunia digital untuk kebaikan dunia pendidikan ke depan. Gitu. Ya. Pak, hanya sekedar video saya. Oke. Itu. Nah Pak, ada ketika kenapa Pak memilih dunia pendidikan? Basic seorang Pak guru dulu atau Pak ceritanya? Amun lah tidak hanya pendidikan yang mau konsentrasikan, kebudayaan, pariwisata, terjadi. Ya, amun dan tahu lah melalui gadang pendidikan atau kebudayaan begini lah. Nah, ketika Pak memilih misalnya masalah pendidikan bahwa masalah digital, seberapa penting ternyata guru harus mengenal dan ternyata dunia digital pun daerah Payakumbuh sebetulnya cukup bagus, gitu kan. Tapi kok perlu menjadi pilot project untuk untuk dilihat oleh kota-kota lain atau kabupaten lain. Kedepannya itu akan sama-sama terwujud. Jadi Sumatera Barat itu di bawah orang-orang yang punya kemampuan intelektual menguasai dunia digital kan seperti itu keinginan Pak. Kalau masalah kebudayaan, Ambo pun mencari sepak terjang beliau dengan pokok-pokok pikiran beliau. Salah satu terakhir kalau tidak salah ada Sile ya Pak ya. Akan berlangsung besok. Akan berlangsung. Ya. Karena Sile adalah warisan budaya tak benda dan itu dunia UNESCO Pak. Harusnya kan memang kuat terus giat kan Pak. Pak, apa sih kalau kini aku bertanya sana terkait dengan posisi beliau sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera. Artinya beliau seorang politikus handal di Sumatera Barat. Kok bisa terjun Pak dunia politik Pak? Yang diekspos budaya tanya politik kan. Kamu tahu masalahnya ketika kebudayaan itu nggak bisa dilepaskan dari dunia politik loh Pak. Kalau kebudayaan Pak. Ya. Seketik saja. Mbak aku bisa turun Pak ke dunia politik. Ketertarikan seperti apa dari seorang Pak Supardi? Basic Ambo itu LSM. LSM garis keras ya. Yang lahir di Orde Baru, bukan Orde Reformasi ya. Terus kenapa bisa terlibat di politik? Lantaran karena boleh dikatakan orang-orang tua angke guru-guru Ambo ketika itu masuk ke dunia politik ketika reformasi. Ambo basic Ambo LSM itu biasanya kan anti politik, anti partai politik. Nah, tapi lantaran karena kebetulan Ambo di Payakumbuh ya, diajaklah di orang-orang tua masuk ke dunia politik kan. Masuklah Ambo ke PBB. Tapi itu sebenarnya masih alun serius sudah. Dia menghargai orang tua kan. Nah, masuk ke di partai politik. Tiba di partai politik, Ambo diamanahkan menjadi utusan PPD 2 dulu. Dulu PPD 2, kini KPU namanya. Iya. Kan? Ambo menjadi wakil ketua PPD 2 Kota Payakumbuh di tahun 99 2004. Kini KPU namanya gitu kan. Juga kan PPD 2 itu terdiri dari anggota-anggota partai politik gitu, KPU dulu itu kan. Nah, ketika mau di PPD 2 itu, situlah mau masuk dunia politik, ya, berkecimpung dengan orang politik, ya, beradaptasi, ya, berkenal Iko sebagainya, ya, sehingga mau tidak mau tentu Iko akan pengaruh pada Ambo kan, pada style Ambo jadinya kan, dari LSM ke dunia politik. Nah, awalnya situ. Di sinilah mulai dalam dunia politik. Ya, 2004 Ambo diamanahkan menjadi ketua partai. Dan sekaligus terpilih menjadi anggota DPRD di Payakumbuh 2004. Dia total lah masuk politik sudah. Dan itu tidak mudah Pak. Tidak mudah. Artinya ya pasti untuk melewati itu tuh pasti banyak perjuangan. Oh ya. Tapi yang penting mengalir Pak. Tidak memaksakan. Oh enggak.
Nah, tadi ketika Pak ngecek tadi tanya berbicara kebudayaan tanya politik. Aku sebetulnya sudah lama ingin bahas beliau kok terkait dengan persoalan kebudayaan di Sumatera Barat. Kamu kebetulan sering mana Pak? Ya. Setidaknya bersentuhan yang kebudayaan itu penting gitu. Oke. Tapi yang terjadi kini kami sini punya gedung Pak. Ya. Gedung budaya. Heeh. Apa tanggapan Pak? Bagi Ambo, bicara tentang masalah kebudayaan itu bukan masalah gedung ya. Ya. Anda riskan mana Pak, kalau seandainya standar seorang budayawan atau aktivis budaya itu dukung di gedung kan. Harusnya Alam itu kan bisa jadikan sebagai instrumen mainan anak-anak budaya. Ya, nggak hanya gedung. Dulu ada gedung lu nggak gitu itu amat dah. Aku mentang ada gedung tuh. Ya, Wah ya. kan begitu lagi di gedung ke gedung. Artinya sebetulnya apalagi di Minangkabau itu kan sasaran silik menjadi pamenan untuk berkesenian Pak. Ya salah satunya ya. Salah satunya. Iya. Tapi sebetulnya untuk mengikuti perkembangan gedung juga penting. Oh, penting. Tapi jangan itu jadikan sebagai kambing hitam ya. Ya, untuk berhenti Untuk berkreativitas. berhenti berkreativitas. Bagus ada apa ya gedung kami tak boleh doang. Jangan seperti itu. Di Tanggalawi bisa loh orang-orang kok seniman lah semua. Lima pun bisa kok beraktivitas. Nak ada gedung aja udah. Artinya kegiatan itu apalagi yang Minangkabaunya lebih patokannya pedomannya adalah alam, enggak Ya. seperti itu. Kenapa enggak dimanfaatkan? Kita kan banyak hamparan kini tempat objek wisata ya. Tempat-tempat lain yang bisa dijadikan tempat kita bisa eksis kan. Banyak kok. Nah, berbicara tadi Pak, kebetulan punya endorse dari sampai kali itu aja. Arti keterkaitan dengan masalah UMKM. Ya. Bagaimana perkembangan UMKM Sumatera hari ini? Ambo Mansibo mau menggabungkan ya Ya, pertanyaan aja tadi itu antara budaya, pendidikan, job, pariwisata, UMKM. Nah, ya. Jadi konsep Ambo itu adalah mereka aku satu kesatuan kok, yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Hulunya itu adalah budaya, hilirnya itu adalah pariwisata, tengah-tengahnya UMKM. Nah, kalau seandainya ketiga maju sudah itu. Ya, maka konsep di otak awak ya, di konsep otak di pemerintah itu seperti itu. Bicara tentang masalah budaya, maka kita bicara tentang masalah pariwisata. Bicara tentang masalah pariwisata, harus bicara tentang masalah budaya. Karena yang bisa dijual di pariwisata itu adalah budaya. Keterkaitannya sangat kuat sebetulnya. Kuat. Contoh, kalau jual mandeh painan itu apa? Paling orang pakai buat ketibus, yang pakai baru dia. Ya. Kalau dia orang Eropa, orang Amerika, orang Korea itu jarang itu hasilnya. Kenapa? Banyak lebih indah tampil yang pada mandeh kan. Tahu ya. Yang nak ada di mereka itulah budaya awak. Budaya kan harus dijual. Budaya merupakan bukan salah satu ya, sumber energi terbesar ya untuk bisa kita menjual dari bidang pariwisata. Apa pun UMKM, tengah-tengah tu UMKM. Di saat budaya kita bangkit, di saat pariwisata kita bangkit, UMKM pun pasti akan timbul, akan tumbuh. Ya, di mana objek pariwisata, di situ ada UMKM. Di mana ada pelancong, di situ ada UMKM. Ya, di UMKM pun tidak bisa tagak seorang. Maka UMKM kita roboh ya, hancur ketika COVID kemarin itu lantaran mereka tagak seorang. Hancur jadinya gitu. Jadi mindset awak memandang itu harus sama. Nah, kekuatan yang dari yang tiga kok kini berimbang nggak Pak untuk di Sumatera Barat? Atau sama? Ya, itu kan baru ide Ambo. Belum tentu ide gubernur sebarang semua jam boleh. Ide Budi ke Kepala Pariwisata pun kita pikir tidak lewat dah. Berarti kalau itu idemu siapapun bisa berdebat buah. Kata Bibik Palu Sandi berkampanye tentang masalah pariwisata di Sumatera Barat kena pernah bangkit sudah. Apa yang bangkit sebenarnya Pak? Ya, konsep pariwisata itu kan nak jalan. Yang tak dua. Lah barangkali Sandi Menteri Pariwisata aku tiba ke Sumatera Barat. Lihat apa bantuannya? Kambangnya. Kita seremon dia le. Bicara habis selesai. Nak ada keterikatan, nak ada kontinuitas tu nak ada. Dan termasuk masalah UMKM sendiri. Ya, UMKM yang harus dilibatkan bicara sekali lagi bicara tentang masalah pariwisata, kita harus bicara tentang masalah budaya. Berbicara Ya. Di tengahnya UMKM tadi. Tentang wisata, kita bicara tentang masalah UMKM. Satu kesatuan yang bisa dilepaskan. Kalau masih berpikir untuk memisah-misahkan, Kamu cerita tu dah. Harau kita jual
Ada orang Eropa, orang Korea, PK harau. Macam kampung Korea ceknya. Ini kan mungkin timbul tu. Kita aja orang pergi ke Painan. Orang pergi kubur tu Painan. Ya, betul. Dari rumah dia bawa nasi untuk makan siang, selalu tinggal di Painan. Okey. Rami betul Painan. Tapi apa income dari Painan dapat dari masyarakat? Ya. Oh, di Sumatera Barat banyak event-event besar. Ya, kemarin ada Penas Tani, Ya. ada ada itu, sifatnya nasional. Yang PT siapa? Yang PT kan orang hotel. Bukan masyarakat. Apakah UMKM terlibat? Mungkin terlibat di sini terlibat, cuma 0,sekian% cuma terlibat. Malah Apakah orang-orang budaya terlibat? Mungkin terlibat. Terlibat itu ketika pembukaan dan penutupan. selesai seremonial ya Pak. Habis. Oke. Idealnya berarti memang 3 itu harus disatukan. Nah, apakah Sumatera Barat mampu mewujudkan hal itu? Kalau menurut Pak? Ya tergantung kepala, tergantung Induk Sambang ya. Kalau Induk Sambang selesai bu. Apa lah? 2024 baik. Nah Pak, ada yang cele yang ingin ambo bertanya lebih lanjut ketika keterkaitan masalah kebudayaan. Kebudayaan itu ketika berbicara di sini ada budayawan, ada seniman, ada penikmatnya, dan pelakunya. Nah ini belum lagi apakah sama tak pemikiran Pak Jambo itu? Belum ada kesatuan, masih terpisah-pisah seniman, budayawan. Yo wajar ya, karena nggak ada induknya kita. Nggak ada tokoh yang bisa ditokohkannya. Ya memang masih orang punya emosi loh, ego tinggi yo. Kita senimannya pelisan tiang kan, yang lain buang acehnya. Kecil budaya ini jelas pelisan tiang. Baca itu tuh silakan budayawan kita memberikan sambutan. Di pimpiangnya agak setengah jam mengekspos dirinya seorang dulu. Banyak pun mah. Kau tahu Boleh macam ni boleh minit ya, mengekspos diri itu 30 minit. Pak, kau tahu Pak memang itu ada di lapangan gitu kan. Jadi selagi seniman budayawan kau tetap ego tinggi, kau tak bisa. Iya. Tak bisa. Ambo dulu gitu kan. Ambo dulu berbuat seperti Dulu, kan? Ambo-ambonya dia dapat kan. Kini beda kan? Harusnya dirangkul semua. Ya artinya harus paham lah ya. Harus paham kita ya. Nah, sinergitas harus kita bangun sedemikian rupa. Pemerintah tidak akan pernah berhasil kalau tidak melibatkan seniman dan budayawan. Budayawan pun tidak akan tumbuh kalau tidak disupport oleh pemerintah. Jadi kita masing-masing punya keterkaitan. Kami di DPRD dengan pemerintah provinsi gubernur pasti butuh bapak dari seniman kan. Iya. Begitu juga para seniman. Banyak berkiprah kalau saya nak disupport dengan gubernur semua DPRD, susahnya berkiprah. Sinergitas kan harus kita bangun. Harus ada saling keterkaitan dan ketergantungan. Pak, ada tadi terkait dengan ada 3 elemen tadi itu ada pariwisata, kebudayaan, kemudian UMKM yang harus kita libatkan unsur wisata. Kadang-kadang di orang kebudayaan kan juga pikir, kami bukan hal yang tak dijual, kami bukan karya remeh-temeh di pariwisata. Bapak melengkapi statement seperti itu. Tahu lah kalau ada itu, perlu cuci otak itu. Jadi bawa pertapa lu kan Gunung Merapi kan. Bahwa Bisa-bisa saja seperti itu, bisa-bisa saja. Itu kan salah satu contoh. Selagi ada pikiran seperti itu, maka selagi itu perlu kita nak pernah maju-maju. Harus diingat dalam sejarah ya, Sumatera Barat sudah mengeluarkan para tokoh-tokoh yang berkaliber internasional ya, bercerita tentang masalah sosok seniman dan budayawan. Ya. Dan sejarah juga sudah mengukir tentang masalah itu. Oke. Dan siapa nggak kenal dengan Taufik Ismail? Betul. Ya sampai hari kini ya. Atau yang dulu lah misalnya kan Khairul Anwar. Ya. Siapa yang nak kenal? Kan awak sedot. Mereka bisa tumbuh. Jadi biografi seperti apa betulnya masih hidup kan. Soal Taufik Ismail itu merasa orang yang sangat luar biasa ya. Meskipun seorang seniman budayawan bergaul dengan orang politik, bergaul dengan pemerintah, bergaul dengan ini sebagainya. Tapi sikapnya, pandangannya itu tetap mengkritisi. Nah orang seperti itu kan langka aja. Awak baru sekali kalau negari baru ikut diundang kan. Nah, hebohnya ya 5 tahun kan. Satu pertemuan berekspos tadi kan. Ambo dulu karena coba kok malah Ambo Ya susah lah ya. Jadi kalau ingin membangkitkan batang terendam kembali ya kita macam-macam harus introspeksi. Introspeksi diri, kemudian yang wakil cepat tadi itu membangun sinergi agar lebih baik ke depan lah Pak.
kalau nggak salah di Payakumbuh ada juga yang kini Pesta Nagari, apa namanya Pak? Kalek Nagari ya. Itu juga lebih mengekspos seni-seni yang berada di kota Payakumbuh. Payakumbuh sebetulnya menjadi pijakan bagi Kalambo secara pribadi untuk kalangan seni karena itu sangat kaya di sini. Apakah kemasan kolah cukup terbangun di Payakumbuh? Payakumbuh itu tuh kota seniman. Iya. Sampai hari ini ya banyak seniman itu lahir dan beraktivitas di Payakumbuh. Aku nak ingin sampai sisi. Betul. Tapi semua orang Pak tahu lah ya. Untuk teman di Padang, di Taman Budaya juga mengakui lah itu kan. Makanya aku termasuk yang mensupport itu ya agar mereka tetap eksis ya di internasional. Nah makanya aku dari awal bilang bahwasanya Payakumbuh baru bisa maju kalau kita bersepakat menjadikan Payakumbuh sebagai kota festival. Ya, selagi kita jadikan kota festival, maka dilihat para seniman, budayawan, musisi dan sebagainya itu pasti akan hidup. Ya. Karena Payakumbuh itu tidak punya sumber daya alam yang bisa dibanggakan. Kayak di 50 kota banyak kan, mereka banyak holding cukup dobayan kan, banyak tambang juga. Payakumbuh itu apa yang ada? Tak ada ya. Tapi mungkin yang bisa ya angkat itu adalah seni budaya. Ya, makanya kita harus mendapatkan PT itu mengundang mereka masuk ke dalam. Siapa yang kita undang itu? Ndak orang ndak dari tetangga ada. Di luar negari, ini pikiran kita itu bahas supaya orang Amerika, Eropa, Korea, Chinese dan sebagainya itu, Malaysia datang ke Payakumbuh. Jadi kalau yang ke Sumatera Barat itu harus ke Payakumbuh. Kalau yang masuk ke Indonesia kan harus ke Payakumbuh. Apa caranya itu? Ya. Terus pikir kan. Awak nak bisa dijual sudah. Alam nak ada dah. Batu bara nak ada, sekolah nak ada sudah. Yang bisa dijual itu adalah budaya melalui dikemas dalam bentuk festival. Nah, kalau Payakumbuh itu kita mampu jadikan sebuah kota festival yang bertaraf dunia, maka siapapun pasti akan tahu dengan kota Payakumbuh itu. Dan mereka akan datang muncul. Pasti. Apalagi lah ada agenda rutin. Ya pasti. Nah, apa celek ini kan Payakumbuh di samping Pak sebagai orang Payakumbuh, sebetulnya cita-cita atau harapan Pak terhadap kota Payakumbuh itu di samping menunjukkan sebagai kota festival yang seni budayanya bisa terekspos di luar. Kini Pak kaitkan dengan dunia digital, ada harapan apa Pak sebetulnya kini? Itu sangat berkaitan mana tuh? Ya. Untuk bisa mengekspos Payakumbuh sebagai destinasi pariwisata yang bertaraf dunia, maka di situ dibutuhkan digital. Oke. Ya. Kan mungkin disorak-sorak di TV itu kan? Kini tidak cukup hanya buku jadi lalu ya. Bisa. Dengan dunia digital, semua sudah mengakses dunia. Ya. Bahkan itu tidak jendela aja pintu-pintu. Pintu itu buka sudah semua. Selesai itu. Nah, peran pemerintah itu sangat diharapkan untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Sampai di mana sih Pak peran ini? Alhamdulillah ya kita di provinsi ya, terus coba meyakinkan ya. Dan ya itu kayak dinas pendidikan ya, itu luar biasa ya. Dinas pariwisata itu luar biasa. Dinas kebudayaan itu luar biasa ya. Animo mereka untuk bisa bangkit dan berbuat itu untuk kepentingan Sumatera Barat itu luar biasa dan menghancurkan jempol ya kepada OPD itu. Tapi kan ya tentu harus kita tetap kawal ya, untuk kawal. Nah, kalau dinas seperti itu berkomitmen ya untuk bisa membagikan dunia digital, pariwisata, kebudayaan, saya yakin Sumatera Barat pasti akan tumbuh ke depan hari. Nah, ada yang lepak dan terkait dengan persoalan dengan dunia digital, BIMTEK tadi yang sedang dilangsungkan Eriko. Itu kan ada berapa tahap tuh Pak? Itu orangnya sama Pak? Sama. Karena kalau seandainya tidak sama, kemampuan mereka kan itu layang kan? Karena ini berkaitan satu sama lain. Di materi tahun 2022 dengan materi 2023 itu nyambung. Berarti bukan materi yang sama? Enggak. Pesertanya sama. Orang yang sama? Sama. SMK itu kita melibatkan seluruh guru-guru SMK yang ada, baik swasta maupun negeri. Sama ada. Ya. Seluruh guru-guru, baik honor maupun PNS, baik swasta maupun negeri, semua ikut. Dan dengan BIMTEKko setidaknya mereka sudah mempersiapkan diri untuk menuju dunia digital. Ya. Kalau seperti beda Pak. Ya. Tapi setidaknya guru-guru kalau memanfaatkan dunia digital, sebetulnya banyak orang berpikir Pak kadang ribet lah, susah banget. Akhirnya yang terbangun di luar dunia digital itu ribet, susah gitu.
Tapi sebetulnya kalau Iko salah satu tujuan Bintek barangkali, Iya. Kolonel Sambo, Iko untuk mempermudah, memberikan image bahwa kerja kita kan lebih mudah sebetulnya. Sekali lagi ya, Bintek Ikoko itu kita kemas ya, itu tidak hanya materi dan narasumber ya, tapi juga metode. Ya. Metode yang disampaikan oleh para narasumber, kita itu memakai sistem andragogi. Ya, artinya keaktifan peserta itu merupakan kewajiban. Ya. Jadi narasumber itu sekali lagi ini bukan sumber ilmu, tapi yang lebih banyak nanti mengaktifkan ilmu dari peserta itu sendiri. Ini metode andragogi bukan pedagogi ya. Nah, sudah itu yang kita kasih itu juga adalah bagaimana si guru tadi itu memahami ya secara dasar ya psikologi dari anak-anak kita tadi itu. Betul. Itu yang tidak ada sama sekali di sekolah awak. Biasanya kalau anak nakal dan bermasalah kan langsung ke BK ya. Betul. BK itu lah ujung terakhir sebenarnya. Iya. Nah, kini enggak ada anak cakap ke BK. Ada anak bersisi ke BK. Ada berkumpul BK aku anak sedih kan. Guru seharusnya paham tentang masalah itu. Nah, kita memberikan motivasi untuk psikolog yang anak tadi tersebut ya, guru-guru tersebut ya. Nah, yang ketiga itu materinya itu tentang masalah motivasi ya, memotivasi guru tadi itu bahwasanya mereka bisa berbuat ya, meskipun zaman teknologi ke depan seperti itu, tapi guru tidak akan kalah. Nah, ketergantungan mereka dengan digital, aplikasi dan sebagainya itu harus diiringi dengan kemampuan mereka ke depan. Nah, memotivasi itu yang penting ya. So, kalau kita ajar guru-guru tentang masalah psikologi, anak psikologi UNAS saya butuh 5 tahun untuk baru kepandai kan, mungkin dengan hitungan jam kan. Nah, jadi motivasi kan penting doh, membangkitkan motivasi anak, membangkit motivasi guru untuk bisa lebih banyak belajar dan berinovasi ya. Orang Sumatera Barat Pak ya, tidak banyak muncul para tokoh-tokoh seperti siswa itu lantaran karena kita miskin inovasi. Banyak orang Sumatera Barat yang pintar-pintar tapi tidak cerdas. Sehingga kini Sumatera Barat kehilangan industri otak itu tidak ada lagi. Orang cerdas nak ada Sumatera Barat jarang. Orang pintar banyak. Orang inovasi tadi yang tidak Kalau orang cerdas banyak di Sumatera Barat pasti inovasi akan muncul. Nah, kita membangkitkan balik inovasi. Kita harus punya berkeberanian ya. Jangan menjadi buruh, jangan menjadi bangga menjadi hebat. Manajeriko kecil ya, manajer keuangan, manajeriko. Selagi manajer nak buat orang lu tu mah. Awak dan bos harus. Awak direkturnya. Itu baru. Harapan Pak ke depan untuk para guru-guru di Sumatera Barat. Saya yakin guru-guru kita di Sumatera Barat guru super ya, guru yang hebat, guru-guru yang luar biasa ya. Tapi tentu harus kita akui dunia ini sudah bertukar taruh ya. Iya. Apalagi kini kita sudah menerapkan sistem kurikulum merdeka ya. Pendekatan kurikulum merdeka dan kurikulum Tigo Bale itu jauh berbeda ya. Kita harus bisa cepat menyesuaikan dan kamu yakin guru-guru pasti akan cepat menyesuaikan dengan catatan tentu harus disupport oleh pemerintah ya. Dan insya Allah kita di pemerintahan Provinsi Sumatera Barat baik DPRD maupun Pemprov ya, gubernur pasti punya komitmen ya untuk bisa membangkitkan sumber daya manusia guru-guru karena kunci itu ada di situ. Dan setidaknya ketika kini Pekumbuah guru-gurunya sudah mendapatkan bimbingan teknis terkait dunia digital, ke depan mungkin kabupaten kota yang lain menyusul dan terciptalah sinergi yang luar biasa. Pak. Nah, insya Allah. Sinergi kabupaten kota pun terkait masalah guru kan sangat penting. Iya, betul. Sana Pak Supardi, kopi banyak Pak, entah kemarinnya. Biasa lah. Alambe. Iya. Sana Pak Supardi, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kini kami ada di Bukit Tinggi, kebetulan ada bimbingan teknis terhadap guru-guru dengan dunia digital, dan itu adalah pokok pikiran beliau yang ingin beliau wujudkan. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak guru-guru berkualitas di Sumatera Barat. Amin. Pak, mau kasih banyak lah hadir di Pot Bungo Pak. Iko ada sekitik tanda mata dari Pot Bungo dan keripik balado sampai kali 7 Pak. Luar biasa. Iya. Mudah-mudahan sampai pahala 28 kali. Iya itu 8-nya sampai 7 ada 8. Pak, makasih banyak Pak. Hadir di Pot Bungo. Lah sana Pak Supardi, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat lah masuk di Pot Bungo, kita tunggu tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Lah sana.